Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara. Di mana kerajaan ini juga menjadi kerajaan terbesar dan terkuat di pada masanya. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan yang maju di wilayah Asia Tenggara pada zamannya. Keberadaan Majapahit telah menjadi bukti sejarah yang kaya dan menarik. Santin di Poleri. Video kali ini akan membahas lebih dalam tentang sejarah, budaya, lokasi raja-raja, serta peninggalan-peninggalan bersejarah dari kerajaan Majapahit. Sejarah mengenai kemaharajaan, Majapahit masih menjadi salah satu subjek penelitian yang menarik untuk dibahas dan ditelusuri lebih jauh lagi. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan diantaranya adalah Pararaton Kitab Raja-Raja dalam bahasa Kawi dan Nagarakretagama dalam bahasa Jawa kuno. Pararaton menceritakan Ken Arok, pendiri kerajaan Singhasari, namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Nagarakretagama adalah puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Kakawin. Nagarakretagama pada tahun 2008 diakui sebagai bagian dalam warisan Ingatan Dunia Memory of the World Program oleh UNESCO. Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain. Awal berdirinya, Kerajaan Majapahit, 1293–20, adalah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya yang juga sebagai raja. Pertama di hutan Terik, sekitar tepi sungai. Berantas pada tahun 1293. Raden Wijaya sendiri adalah menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasar. Pendirian kerajaan ini bermula saat tentara Mongol, utusan Kubilai Khan yang datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara yang telah melukai utusan Mongol. Saat itu Kertanegara telah dibunuh oleh Jayakatwang, dan Jayakatwang sendiri naik tahta dengan membangun kembali kerajaan Kediri. Raden Wijaya pun membantu tentara Mongol membunuh Jayakatwang. Tentara Mongol sebenarnya ditipu oleh Raden Wijaya dengan mengatakan bahwa Jayakatwang adalah Kertanegara. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dengan bantuan tentara Mongol yang kewalahan diusir oleh Raden Wijaya, dan Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit dikutip dari Wikipedia adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Dikutip dari laman kompas.com. Asal-usul penamaan Majapahit adalah saat para pekerja mulai membuka hutan tarik, banyak ditemukan buah maja, wilwa, dan saat dimakan terasa pahit, tikta. Masa jaya kerajaan Majapahit, setelah naik tahta Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasa Negara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Gajah Mada meneruskan cita-citanya. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang, ditambah Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu. Masa kejayaan kerajaan Majapahit ini dikenal dengan sebutan Zaman Kimasan Hindu-Buddha. Selama masa kejayaan ini, kerajaan Majapahit dipimpin oleh beberapa raja yang berpengaruh, seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Gajah Mada, dengan sumpah palapanya, bertekad untuk mempersatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Berkat kepemimpinannya yang cakap dan strategi yang matang, Gajah Mada berhasil memperluas wilayah Majapahit secara signifikan. MC Recliffe dalam bukunya menjelaskan bahwa pemerintahan Hayam Wuruk dikenal sebagai masa keemasan dalam sejarah Majapahit. Ia menjalin hubungan perdagangan dengan Tiongkok, India, dan negara-negara Arab. Selain itu, ia juga bersepian untuk banyak monumen dan pura sebagai simbol kekuasaan kerajaan, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Suku. Pada tahun itu, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan menjadi kerajaan yang sangat kuat. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Indonesia hingga ke Semenanjung Malaya, Filipina, dan Papua Nugini. Selain itu, kerajaan Majapahit juga menjadi pusat perdagangan di Nusantara pada masa itu. Banyak pedagang dari berbagai negara datang ke kerajaan Majapahit untuk berdagang, dan kerajaan ini pun menjadi kaya dan makmur. Tidak hanya itu, pada masa jayanya seni, budaya, dan pendidikan berkembang pesat. Seni tari, seni lukis, seni ukir, arsitektur,
dan para pelajar dari berbagai daerah datang ke kerajaan Majapahit untuk belajar sangat berkembang pesat pada masa itu. Masa jaya kerajaan Majapahit ini menjadi bukti bahwa Indonesia pernah memiliki peradaban yang maju dan kaya akan budaya. Peninggalan kerajaan Majapahit. Candi, tempat ibadah. Candi adalah bangunan tempat ibadah yang dibangun pada masa Majapahit. Beberapa candi peninggalan Majapahit yang terkenal antara lain Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus di Mojokerto, Candi Suku di Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini unik karena bentuknya menyerupai piramida. Candi Ringin Lawang di Mojokerto, karya sastra. Kerajaan Majapahit juga dikenal dengan karya sastranya. Salah satu yang tersohor adalah Kitab Negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini berisi tentang sejarah, perjalanan, dan daerah kekuasaan Majapahit. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau tugu batu yang berisi tulisan. Prasasti peninggalan Majapahit bisa memberikan informasi tentang Twain dan pemerintahan kerajaan pada masa itu. Contoh prasasti Majapahit, Prasasti Waringin Pitu, Prasasti Prapanca Sarapura,